Selamat pagi, Jess. Siang, Pak Jess. Ini komen dari Pak Ali ya. Siang, Pak Jess. Bisakah untuk asam urat? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak begini ini banyak banget ya. Saya lagi ada di kebun saya nih, Jess. Gede banget ya, Jess. Ada pohon kelapanya, ada berapa ratus itu. Ya, eh bagaimana kalau untuk asam urat? Nah, Jess, ini penting banget ini. Kamu bisa perhatikan baik-baik. Penting bangetnya di mana? Penting bangetnya di sini. Tubuh itu kamu bisa bayangkan kayak mesin pabrik atau mobil. Mobil ketika kamu pakai, maka mobil itu harus ada olinya, oli mesin. Mobil ketika kamu pakai, dia butuh air wiper untuk perjalanan kalau hujan. Semua disiapkan di situ. Mobil kalau kamu pakai, ada oli transmisi kalau zaman sekarang ya. Mobil kalau kamu pakai, pasti ada yang namanya radiator, air radiator. Dan kalau kamu punya mobil pasti ada yang namanya kipas untuk pendinginnya. Nah, tubuh itu kayak gitu. Tubuhmu itu kayak gitu. Dan kemudian mobil yang dipakai 10.000 kilometer pasti olinya hitam. Dan kemudian dibuang, ditap. Ada alat untuk ngetap di bawah, kemudian diganti dengan oli yang baru. Itu mobil itu seperti itu, termasuk oli transmisi. Oli transmisi itu kalau kamu pakai 40.000 kilometer, itu oli transmisi harus diganti. Oli matic itu kalau tidak salah sekitar 60.000 kilometer apa berapa, itu harus diganti itu. Ya, karena apa? Karena perputaran mesin yang kamu pakai itu mobil akan mengeluarkan yang namanya limbah. Dan limbah itu harus dibuang. Nah, tubuhmu juga sama begitu. Kamu makan, masuk ke esofagus, kemudian masuk ke lambung, lambung dihancurkan oleh asam lambung, kemudian masuk ke usus. Nah, usus kemudian diserap, dicerna oleh tubuh dan kemudian masuk melalui pembuluh darah, sel-sel tubuhmu makan melalui pembuluh darahmu itu. Nah, sisanya dibuang ke jamban. Nah, sel-sel tubuh yang makan, ya makanan sel itu kan ada 5 poin yang kamu harus perhatikan. Yang pertama adalah mineral, yang kedua adalah vitamin, yang ketiga adalah asam amino, yang keempat adalah asam lemak, dan yang kelima ini adalah karbohidrat. Ini harus lengkap ini di dalam tubuhmu itu dan harus seimbang. Sama seperti takaran oli mesin, oli transmisi, terus kemudian ada uh, air untuk radiator, kemudian kipasnya, kecepatannya kipasnya, terus kemudian akinya untuk menyalakan semua hal itu kan harus sesuai semuanya. Aki harus pakai 12 volt dan demikian banyak air akinya harus terisi dengan baik. Itu semuanya adalah apa itu namanya? Sambung sinambungnya untuk membuat sebuah kehidupan dalam sebuah mobil. Nah, kamu kan pengendalinya kan kehidupan. Ya, orang bilang menyebutnya nyawakah, orang bilang menyebutnya rohkah, orang bilang menyebutnya kehidupankah, apakah itu semuanya adalah keputusan yang ada di dalam dirimu itu. Ya, nah tubuhmu yang membuat sebuah jaringan pencernaan di dalam tubuh dari mulut masuk ke esofagus, kemudian lambung, kemudian usus, kemudian dibuang ke jamban, sisanya itu akan menghidupkan jantung berdetak dengan baik, kemudian lever bekerja dengan baik, kemudian kebutuhan suplai ke otak yang merupakan kolesterol, asam amino, asam lemak dengan baik, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh termasuk oksigenisasi ya dalam tubuh. Itu semua dibutuhkan itu. Itu semua dibutuhkan dan kemudian memunculkan yang namanya limbah. Limbahnya adalah knalpot. Itu kalau di mobil atau kalau di perusahaan. Nah, limbah yang ada di dalam tubuhmu itu bisa menjadi urin, bisa menjadi kentut, bisa menjadi bisa menjadi air ludah, bisa menjadi ingus, bisa menjadi upil, bisa menjadi tai kuping, bisa menjadi jigong. Itu semuanya limbah itu. Nah, itu limbah yang keluar dari tubuh kita. Tapi ada limbah yang di dalam tubuhmu, yaitu yang namanya purin. Kemudian dari purin butuh yang namanya asam urat. Nah, di dalam asam urat purin itu kan limbah. Limbah dari limbah dari tubuh. Kemudian yang namanya kreatinin itu limbah dari sel otot.
limbah dari sel yang dibuang melalui apa itu namanya itu tubuh ya, kinerja tubuh, dan semuanya limbah itu muaranya nanti di ginjal ya, muaranya di ginjal dan kemudian sisanya yang kepake di tubuh diserap oleh tubuh, sisanya menjadi kencing itu dibuang. Nah, kamu nggak bisa memisah-misahkan itu, Jess, ya. Dan kamu kalau ketemu sama tukang obat, kamu pasti akan diobati. Oh, asam uratnya sakit, asam uratnya bermasalah, maka dikasih obat asam urat. Oh, kreatininya bermasalah, nggak boleh makan ini, dikasih obat itu, gitu. Ya, makanya orang-orang yang punya masalah penyakit, ya perhatikan kata-kata saya, orang-orang yang punya masalah penyakit, orang itu akan masuk dalam dunia farmasi dan dia akan terkomplikasi. Karena kalau kamu mengobati penyakitmu, maka akan muncul penyakit yang satunya lagi. Karena tubuhmu itu kan terhubung. Contoh, kamu mempermasalahkan kolesterol. Kolesterolnya tinggi, harus diturunkan. Kolesterol itu tidak butuh disentuh, karena kolesterol itu diciptakan oleh liver. Kenapa liver menciptakan kolesterol? Karena tubuhmu makanannya, sel tubuhmu makanannya adalah kolesterol. Asam lemak, asam amino, itu pembentuk kolesterol utama. Otakmu makanannya kolesterol. Liver menciptakan 400 mg per desiliter kolesterol, 30%-nya dimakan sama otak. Nah, kalau otakmu tidak tersuplai kolesterol, karena kolesterolnya kamu turun-turunin, maka kamu kena Alzheimer. Masih muda umurnya, tapi otaknya bermasalah. Dan itu tidak menutup kemungkinan kamu akan kena yang namanya cancer otak. Itu akan seperti itu. Nah, ketika kolesterol itu kamu musuhin, maka livermu jebol. Livermu kena. Kalau liver udah kena, maka bermasalahlah tubuhmu. Tidak bekerja maksimal livermu. Nanti yang diatur-atur lagi adalah obat yang kamu minum, itu berputar ya. Namanya adalah prasol, namanya adalah statin. Kamu kalau ketemu obat yang namanya ada prasolnya, namanya ada statinnya, namanya ada porminnya, namanya ada grill-grillnya, ya siap-siap aja. Kamu akan membentuk komplikasi dalam tubuhmu. Kenapa? Karena kamu sudah mengusik sistem sirkulasi tubuh. Yang harusnya kamu tidak perlu usik itu. Asam urat tidak perlu diusik, kolesterol tidak perlu diusik, kreatinin tidak perlu diusik. Apalagi asam lambung tidak perlu diusik. Yang perlu diusik adalah mulutmu yang perlu diusik. Sentil tuh mulutmu, tabok tuh mulutmu, baru benar. Taruh pisau di leher nih kalau kamu lagi pengen makan ini makan itu baru benar. Kenapa ya? Karena yang kamu asupkan ke mulutmu lah yang mempengaruhi sirkulasi dalam tubuhmu. Itu sebabnya dari 5 poin yang kamu harus asupkan ke tubuhmu, mineral, vitamin ini sudah lengkap di dalam racikan Mak Jin. Jadi kalau kamu minum racikan Mak Jin, itu sudah luar biasa. Artinya suplai mineral, suplai nutrisi atau suplai vitamin itu lengkap. Karena seluruh mineral ada di dalam racikan Mak Jin, seluruh vitamin ada di dalam racikan Mak Jin. Tapi kalau kamu berhubungan dengan masalah degeneratif, berhubungan dengan masalah tubuh, kesehatan, mau tidak mau kamu harus menambahkan suplemen. Ada 8 suplemen yang saya selalu sarankan. Itu adalah mineral dan vitamin. Ada liposomal glutathione, ada probiotik, ada D3K2, ada MCT, ada propolis, ada royal jelly, ada magnesium, ada kalsium. Itu harus kamu asupkan ke tubuhmu untuk membackup nutrisi tubuh. Baru kemudian ada makronutrisi. Nah, yaitu apa? Asam amino, asam lemak, sama karbohidrat. Inilah 5 kebutuhan tubuhmu. Cuman kenapa tubuhmu jadi bermasalah? Bermasalah di asam urat, bermasalah di purin, bermasalah di kreatinin, bermasalah di itu kolesterolan, dan kemudian di lambung-lambungmu karena kamu musuhin mereka. Harusnya adalah dari 5 poin ini, coba perhatikan baik-baik. 4-nya apakah kamu asupkan dengan bagus? Tidak. Pasti kamu asupan yang paling top adalah yang karbohidrat. Ya, nasi itu gula, tepung itu gula. Semua makananmu itu gula, jajanan, jijinan, cemilan, cepulu, cebelas, minuman-minumanmu itu isinya ini. Yang ini kamu abaikan.
Nah, makanya itu dia, kamu